Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana liqadri bayan. Asy-syamsu wal qamaru yusjudun wan najmu wasy-syajaru yasjudan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله العظيم وصدق حبيبه النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah nasta'in, tempat kita memohon pertolongan. Ala umuri dunya wa din, dari segala urusan dunia dan urusan agama. Alhamdulillah, malam hari ini kita semua masih diberikan sehat dan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di setiap helaan nafas kita, di setiap gerak langkah kita senantiasa selalu mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita digolongkan kepada hamba-hamba Allah yang senantiasa melaksanakan kewajibannya serta menjauhi segala larangan. Juga kita memohon kepada Allah mudah-mudahan di sisa-sisa akhir hayat kita ini senantiasa Allah dekatkan kita dengan masjid, Allah dekatkan kita dengan ibadah, dan mudah-mudahan kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kemarin seluruh umat Islam yang mengaku dirinya sebagai umat Nabi Muhammad senantiasa mengenang kelahiran beliau 12 Rabiul Awal. Beliau lahir ke muka bumi ini dengan membawa misi bu'istu liutamima makarimal akhlaq. Beliau datang ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kemudian membawa pesan dari Allah, rahmatan lil alamin, membawa rahmat bagi seluruh alam. Bersalawatlah kalian, memperbanyak salawatlah kalian, karena dengan salawat Allah akan hapuskan dosa kita dan Allah berikan 10 kebaikan kepada kita. Saudara, sebelum saya lanjutkan ini, ada kisah di Jawa dan nenek-nenek. Tiap hari nenek-nenek itu membersihkan masjid dan mengambil daun yang jatuh. Bukan dengan sapu, tetapi diambil, tusuk satu taruh, tusuk satu taruh. Pada suatu hari, rupanya anak muda itu, ada anak muda yang membersihkan masjid, yang juga nangis si nenek. Terus kenapa? Karena sampah yang biasa bersihkan dia udah bersih. Ternyata apa rahasia dibalik nenek? Ketika dia mengambil satu daun, dia selalu mengucap salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zikirnya dia itu di situ. Manfaatkan setiap gerak gerik kita, setiap napas kita, senantiasa bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jangan mengharapkan syafaat beliau ketika kita malas membaca salawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah yang menyuruh memberi salawat, tetapi
Salaf kenapa? Karena beliau mempunyai akhlak yang khuluqun azim, akhlak yang sangat tinggi. Akhlak beliau adalah akhlaknya Quran. Baik Bapak-Bapak sekalian, sebagai pembuka dari saya dan motivasi kepada kita, barang siapa yang mencari jalan untuk mencari ilmu, sahalallahu, Allah mudahkan jalannya ilal jannah, menuju surga. Mudah-mudahan yang hadir di sini susah payah kita mendatangi majelis ilmu, banyak aja alasan yang kira-kira membuat kita itu nggak sampai ke masjid. Tetapi kita berusaha sekuat tenaga, maka sahalallahu ilal jannah, Allah mudahkan jalan kita menuju surga. Kira-kira mau nggak Pak? Mau, siapa yang nggak mau menuju surga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau orang mungkin harus macet-macetan, kita harus lewat jalan tol, terus tembus ke surga. Alhamdulillah, hadis Nabi. Bangsa ada tarikat ya terus. Barang siapa yang mencari jalan untuk mendatangi majelis ilmu, gitu ya. Maka kehadiran dia di sini mudah-mudahan saya tidak pernah berhenti dan tidak pernah bosan. Ketika kaki kita melangkah dari rumah menuju majelis ilmu, Allah hapuskan dosa kita. Setiap langkah kita satu, Allah hapus dosa kita. Maka ketika keluar dari majelis ilmu, kita keluar dengan membawa rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini Bapak-bapak syukur. Ibu-ibu, ada berapa orang ibu? Banyak, alhamdulillah. 36. Ya. Sama ya ibu ya, Bapak-bapak semua barokah. Kita selamatkan dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Baik jemaah sekalian, kemarin kita terakhir membahas arkanul iman, tentang rukun iman. Rukun iman itu sita ada 5. Tu'minuna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Rukun iman yang pertama beriman kepada Allah. Kemudian rukun iman yang kedua beriman kepada malaikat. Kemudian yang ketiga kutubihi, kitab-kitab Allah, wa rusulihi, dan rasul-rasul Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir. Kemudian wal qadari khair wa syarrihi, kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Wajib kita imani itu. Beriman kepada Allah, bukan beriman kepada Allah saja, tetapi apa-apa yang Allah berikan, apa-apa yang Allah ciptakan. Untuk selanjutnya pasal tentang makna kalimat la ilaha illallah. Sebelum saya ke pasal itu, wa makna la ilaha illallah, dan arti dari la ilaha illallah adalah la ma'budah. Jadi tidak ada yang patut disembah, dikaulai, kata orang Jawa, bihaqillah, dengan sembahan yang benar, fil wujudu ilallah, kecuali wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita meyakini adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam diri kita, rasa-rasanya diri ini kalau hendak berbuat maksiat, kalau hendak meninggalkan kewajiban sholat, kalau hendak meninggalkan kewajiban yang Allah perintahkan, kayaknya nggak bisa. Kalau dalam diri ini mempercayai, meyakini la ma'budu illallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakini saja hidup kita ini, yakini saja kita berada di jalan yang benar. Allahu alimul ghaibi wasyahadah. Allah mengetahui apa-apa yang nyata dan apa-apa yang tersembunyi. Bersihkan hati kita, ucapan hati kita, walaupun hanya di dalam hati, Allah mengetahui. Niat apapun yang belum terlaksana, tetapi sudah ada niat, Allah tahu. Maka kalau ada orang percaya kepada Allah tapi percaya juga kepada yang lain, namanya
Inna syirka, sedangkan syirik itu Allah ancam dalam Quran surah Luqman, inna syirka la dzulmun adzim. Syirik itu salah satu dosa yang tidak bisa diampuni. Kenapa? Karena dosanya azim, amat besar. 7 kategori dosa besar, diantaranya salah satunya adalah syirik. Kemudian kita lari ke bab wudu, ya. Saya rasa kalau wudu semuanya sudah pada bisa, tetapi baik kita bahas tentang wudu. Yang bapak-bapak tahu wudu ada berapa? Nah, tuh Pak Mister tahu. Ada 6. Baik. Furudul wudu sittah. Rukun wudu itu ada 6. Al-awwal niyat. Yang pertama niat. Namun sebelum saya lari ke, ada Quran enggak? Coba minta tolong satu ambil Quran aja. Dalil tentang wudu itu adanya di mana? Ada di Quran surah Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah. Ntar kita lihat dulu Quran. Ada yang mau bacain? Bacain aja. Enggak apa-apa. Saya mau bacain. Nah, kalau bisa kasih bisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bapak baca bisa baca. Al-Maidah ayat 6. Jadi dalil tentang wudu boleh. Kalau sudah Allah berfirman dalam Quran, berarti hukumnya wajib kita ikuti. Ketemu? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Sepotong-sepotong bacanya ya Pak Mister. Sepotong-sepotong aja bacanya. Saya stop baru lanjut. Al-Maidah ayat 6. Sambil belajar ngaji kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik Pak Ustaz. Iya, terus. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Baik, stop. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Hei orang-orang yang beriman, tolong diperhatikan artinya, takut saya salah. Ya. Ya ayyuhalladzina, hei orang-orang yang beriman, idza qumtum, apabila kalian, qumtum itu apa? Qum, berdiri. Tum, kalian, apabila kalian hendak berdiri ila sholat, untuk sholat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah mukamu. Perintah wudu itu ada di Quran surat Al-Maidah ayat 6. Mana batasan muka? Muka itu mulai dari tumbuhnya rambut sampai ke anak kuping. Kira-kira kalau kita prakteknya benar nggak ya? Saya lagi praktek wudu. Air ini dari atas dulu ya, disela jenggot kita ini, kemudian tutup, berakhirnya di tengah. Ini udah setelah numbuhnya rambut itu muka itu sampai dengan tumbuhnya anak kuping, kemudian dagu,
berapa kali? Wajibnya 1 kali, sunnahnya 3. Boros. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Innal mubadzirina kanu ikhwanu sayyati. Orang-orang yang selalu berbuat mubazir adalah saudara-saudaranya setan. Wa kana syaitanu li rabbih kafura, dan setan itu adalah termasuk orang-orang yang kafir. Jelas. Berlebihan. Fagsilu wujuhakum, basuhlah muka kalian atau wajah kalian. Wajah. Fagsilu gosala yagsilu. Gosala artinya mandi. Mandi artinya basah. Ya. Yagsilu fi'il amr, kalimat perintah. Basuhlah wajahmu. Rukun wudhu tuh kalau di Quran ini cuma 4. Tapi di kitab Safinah ditambahin. Terus Pak Ustaz sampai fa'agsilu wujuhakum wa aydiyakum. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Wa aydiyakumnya belum ya? Hah? Fa'agsilu wujuhakum. Oke, wa aydiyakum ilal marafiq. Dan basuhlah tanganmu ilal marafiq, sampai siku. Yang disebut tangan itu Pak, dari ujung jari mana? Jari apa? Tengah sampai ini apa nih? Ini termasuk tangan, bukan pundak sampai bawah. Pundak. Kalau jari-jari ini beda juga namanya, bukan tangan. Tapi kalau satuan dari semua unsur maka namanya tangan. Mana batasan kita berwudu? Ilal marafiq, sampai siku-siku. Siku berarti 2, kanan dan kiri. Bagaimana caranya? Kira kalau kita basuh wudu, begini apa begini? Begini nih, yang sunahnya. Nah, pas. Hebat. Bagusnya adalah air kucurkan melalui dia biar jatuhnya tepat. Jadi air ini pasti membasuh ke melintas hingga siku. Kalau begini sering kelewatan. Ya. Jadi ada caranya adalah keran tangan kita jari kaki. Kebanyakan begini aja. Nah, maka pentingnya kita belajar. Ini kebanyakan Ini bisa tuh. Ya. Berbung ya rantai. 3. Airnya secukupnya aja, nggak usah berlebihan juga. Walaupun airnya keluar gede gitu kan. Itu ya. Supaya kebasuh semua Terus Pak Ustaz, saya ngebasuh aja bisa lama. Terus Pak Ustaz, ilal marafiq, terus wamsahu biru'usikum ya. Wamsahu biru'usikum. Wagsilu sama wamsahu beda. Wagsilu itu artinya tadi membasuh. Kalau wamsahu mengusap, menghapus, mengusap. Kalau mengusap itu artinya tidak basah, sedikit saja, asal kena rambut. Sering ada saya lihat dulu itu sampai kelepek rambutnya itu basah, kayak orang mandi. Ya, mungkin sekalian mandi barangkali, tapi nggak boleh. Cukup air sedikit saja atau dikabarkan wamsahu biru'usikum, basuhlah sebagian kepalamu seperti itu. Roksun itu artinya rambut, rois kepala. Ada yang saya sering lihat sih begini terus naik ke atas, ketika sampai pakai peci-pecinya basah. Ya. Wamsahu biru'usikum, terus wa arjulakum ilal ka'bayn.
membasuh kaki ilal ka'bain sampai mata kaki. Mata kaki mana tuh kelihatan? Kalau mata kaki, maksudnya ngebasuhnya itu sama saja sih seperti hampir membasuh tangan, jadi kucurkan ini ke air kita usap. Jadi jangan diusap. Ya, kadang-kadang cuma di gini-gini aja selesai. Ada. Iya, tenang-tenang gitu. Ada. Tetapi bagusnya adalah diusap pakai tangan kita untuk menghilangkan kotoran. Saya mau usap dari lutut. Boleh nggak dari lutut? Saya mau dari lutut aja biar. Afdalnya dari mata kaki, baru kalau basa-basi dari lutut silakan. Ya. Terus Mas siapa? Misalkan Wa in kuntum junuban fatahharu. wa in kuntum junuban fatahharu, dan apabila kalian dalam keadaan junub maka bersuci dulu. Artinya ketika kita sedang berhadas besar maka bersihkan dulu dengan mandi wajib. Kalau perempuan ketika habis datang bulan, kalau laki-laki habis ya, kalau punya pasangan, kalau nggak punya pasangan mimpi barangkali ya. Karena yang kecil tidak bisa menghilangkan yang besar. Artinya ketika kita berwudu tapi kita masih punya hadas besar, tidak sah wudu kita. Tetapi ketika kita mandi besar atau junub, maka wudu sudah termasuk di dalamnya. Ada berapa pendapat. Yang pertama, boleh ketika kalian hendak sholat kemudian kalian mandi besar, tidak wudu lagi, nggak masalah. Karena ketika kita bermandi mandi junub, di dalamnya ada wudu. Wudu dulu nggak Pak kalau mandi junub? Kagak ya? Sunah itu harus wudu dulu. Masih punya hadas besar. Nggak apa-apa. Wudu. Itu bukan buat sholat kan? Wudu itu bukan buat sholat. Wudu dulu baru kita mandi. Andaikan kita mau sholat lupa berwudu, maka sudah sah. Sudah sah ya? Dari sengaja. Udah mandi aja nggak perlu wudu, langsung sholat sengaja. Oh enggak sah. Bahkan di mandi wajib itu ada harus wudu. Harus wudu. Sesudah atau sebelum? Iya, maksud saya habis ada susah mau sholat sengaja mandi aja nggak pakai wudu, sah. Tapi udah wudu. Tapi wudunya kan ketika mandi junub itu. Boleh aja sih kalau keyakinannya ke mazhab ya. Karena ada beberapa mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i tetap harus wudu kembali. Tetapi mazhab yang lain memperbolehkan karena sudah membawa yang hadas kecil tadi. Boleh saja. Ada nanti fikih 4 mazhab saya ada punya perbedaan wudu, perbedaan sholat istilah ada. Tapi kita sih belum sadar ke sana. Saya kira kalau kita sudah pelajari wudu saja sudah cukup, nggak perlu pelajari perbedaan. Cuma kalau sekedar pengetahuan boleh saja. Kemudian apalagi Pak Mister? Iya, ini udah 37. Wa in kuntum mardo, dan apabila kalian mardo sakit. Ya, jadi pengecualian ini kepada orang yang berwudu. Dan apabila kalian sakit awala safarin, atau kalian sedang dalam perjalanan, fatayammamu sha'iran thayyiban, maka
hendaklah kalian bertayamum dengan debu yang baik atau dengan menggunakan tanah yang baik. Bagaimana tayamum? Dilanjutin nggak di situ Pak Mustafa? Habis sa'idan tayyiban. Siapa yang tahu rukun tayamum? Di situ dijelasin juga di Qur'an Al-Bidayah. Fa'agsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Iya. Ayat ya, baiklah saya jelasin deh. Wa in kuntum marda ala safarin aw jahim minkum minal ghaid aw lamastumun nisa. Kalau kita sedang berwudu kemudian aw lamastumun nisa, menyentuh perempuan, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Artinya di sini kenapa disuruh bertayamum? Karena wudunya batal. Suruh bertayamum kalau tidak menemukan air. Kalau masih menemukan air, ketika kita aula maskumun nisa tetap berwudu. Pengecualian di sini mengadakan tayamum adalah ketika kalian mari sedang sakit, di rumah sakit diinfus, nggak bisa kemana-mana, tayamum. Di rumah sakit kata dokter kamu nggak boleh kena luka, maka bertayamum. Atau kita safari dalam perjalanan di pesawat, di bis, di kereta, boleh kita bertayamum. Kemana? Ke dinding. Kalau dulu ke jok sih, saya dulu ke jok. Mana tayamum Pak? Tayamum apanya? Tayamum apa aja yang harus di muka dan tangan. muka dan wujuhakum wa aydiyakum, ya sama. Jadi ambil debu, ya kita ini kepek-kepek debunya supaya yang kasarnya dulu, kemudian diambil yang bersih, yang nempelnya yang suci, ya sama seperti Sarang wudu, cuma dua aja sampai Caranya mengusap itu. kenapa? Caranya mengusap. Ya biasa Pak, kayak apa? Gimana? Memang nggak ada airnya, nggak usah kumur-kumur. Ini aja, ya. Biasa aja tayamum, wudu 3 kali, terus sekali pun cukup. Wajah dengan tangan. Kenapa sih harus seperti itu? Kenapa sih dalam ibadah itu ada rukhsah, ada keringanan? Ini namanya keringanan. Buat siapa? Kalau orangnya nggak ngaku beriman, orangnya nggak ngaku bertakwa, cuek aja kok Pak. Dia mau sakit, dia mau dalam perjalanan, kalau dalam hatinya nggak ada untuk ibadah, ya enggak. Siapa yang melaksanakan itu? Orang-orang yang di dalam hatinya betul-betul wattaqullah, takut kepada Allah. Betul. Saya ini tidak. Kalau orang yang dablek biasa aja, jangankan lagi sehat, jangankan lagi sakit, lagi sehat saja jauh sama Allah, apalagi lagi sakit. Buat alasan. Tetapi saya sampaikan ini adalah ketika kita ingin betul-betul beribadah kepada Allah, ada keringanan-keringanan, ada rukhsah-rukhsah yang bagi orang yang takut kepada Allah tapi sulit untuk melaksanakan syariat itu. Mudah-mudahan Bapak semuanya, Ibu, halo, hadir. Ada 3 orang ya, begitu. Kalau ibu suaminya nggak tahu kasih tahu. Suaminya ada di sini. Ada ya. Bapak yang istrinya datang kasih tahu. Ilmu itu sampaikan. Wudu itu begini, kita perhatiin istri kita sampai ini wudunya benar kagak nih. Gua tadi belajar sama begini nih. Dilihatin sama kita. Siapa lagi anak kita? Boleh. Kalau
Kalau mazhab Syafi'i batal. Iya. Waduh. Jangan mandi. Padahal Bu. mah. Ini ayatnya aula masdubun nisa. Bersentuhan kulit laki-laki dan kulit perempuan disengaja ataupun tidak disengaja. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Kalau yang lain bisa. Imam yang lain pengecualian. Kalau kita lagi tawaf di Mekah itu antara tempat wudhu dengan tempat tawaf itu jauh, Pak. Kita harus keluar itu dan harus ingetin pintunya lagi, pintu mana nih kita masuk tadi. Wudhunya itu turun ke bawah, adanya di bawah. Kira-kira kalau lagi tawaf begitu, maka mazhab yang lain memberikan keringanan untuk terus melaksanakan walaupun kita sedang tersentuh. Asal jangan sengaja ataupun punya niat sengaja nyentuh. Jangankan nih mazhab yang lain ketika kita mau sholat, menyentuh orang, ya, dengan sentuhan yang memang punya niat hasad membangkitkan diri. Walaupun mazhab yang lain tidak membatalkan bersentuhan laki-laki dan perempuan dengan pengecualian tidak disengaja. Tetapi kalau ada unsur kesengajaan dan ada niat di dalam hatinya, maka batal. Ada mazhab yang lain dengan suami istri tidak batal, ada. Ya. Kalau cuma menyentuhnya tadi tidak dengan nafsu. Masa sih? Nafsu mau kamu. Ada yang mana nih? Ada yang gede atau kecil? Ada yang gede atau kecil? Ada lagi banyak sih perbedaan itu. Kalau kita nyentuh nenek-nenek gimana? Nenek-nenek kan nggak ada nafsu-nafsunya tuh gitu. Ya. Ada imam yang lain tidak membatalkan karena nenek-nenek tidak mengandung unsur syahwat. Yang membatalkan wudhu itu karena ada syahwat dalam diri kita, bukan karena bersentuhannya. Baik, oke, kita lihat maknanya, ya. Bukan karena bersentuhannya, tetapi maknanya adalah ada di dalam dorongan diri kita itu nafsu. Itu yang bikin kita batal. Mana lagi batal wudhu? Ketika kita amarah meledak-ledak, marah kita, batal wudhu kita, ya, batal. Maka ketika orang lagi marah, berwudhu kagak sembuh juga sholat. Kalau kagak hilang juga kelewatan, ya. Ada cara-cara. Pertama istighfar, berantem dia malah bini nih. Kalau berantem malah bini kan kira-kira ya, kayak piring melayang, panci melayang, ya. Pengalaman, nggak apa-apa. Enggak, saya ngeliat sinetron aja. Ketika marah meledak-ledak istighfar, duduk. Kalau lagi berdiri marah, duduk istighfar. Masih juga itu pancing kita marah, duduk. Masih marah juga bawa surat. Masih marah juga, tinggalin. Itu ya, ada. 47 ya, wudhu kita. Yang pertama niat, yang kedua membasuh muka, wudhu itu. Yang ketiga membasuh tangan sampai siku, yang keempat membasuh rambut, yang kelima kaki sampai mata kaki, yang terakhir tartib. Tartib itu artinya apa? Ya, tertib apa artinya? Berurutan. Berurutan. Ngantri. Iya. Tertib. Yang antrian paling duluan. Ini jangan nyela, nggak boleh. Dari mana berurutannya? Niat dulu, kemudian membasuh muka, kemudian tangan. Jangan tangan dulu, muka, kaki. Nah, itu berantakan, tidak berurutan. Jadi tertib juga menunjang kepada kesahannya soal ketika kita berwudu. Tadi tayamum ya. Terus apa lagi di sana itu?
ayatnya setelah Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marḍā 'ala safarin aw jaa'a ahadun minkum min al-ghā'iti أو لمستم النساء ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ويتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. baik di ujung akhir ayat itu, di ujung akhir ayat Quran surat Al-Maidah ayat 6, Allah menginginkan kemudahan buat kita, la'allakum tashkurun, agar kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Ujungnya itu. Ya. Ketika ibadah kita agak kesulitan, maka Allah kasih kemudahan, maka Allah kasih keringanan. Ketika kita berwudu nggak bisa, kemudian tayamum. Ya. Ketika itu kita laksanakan, Allah yuridullah, Allah menginginkan kemudahan buat kita, la'allakum tashkurun, agar kita termasuk hamba-hamba Allah yang bersyukur. Jadi pengganti dari wudu adalah tayamum. Ada sunnah ketika kita hendak, kalau kita mau sholat, wudu hukumnya wajib. Tapi ketika kita hendak melakukan yang lain, punya wudu hukumnya sunnah. Mau tidur, sunnahnya punya wudu. Kemudian batal kita, lagi mau tidur batal, cukup mengerjakan tayamum saja di tempat itu. Boleh, asal itu tayamum bukan untuk sholat. Jadi kemudahannya seperti itu. Ngerti maksud saya, Pak? Ketika kita mau tidur, ya batal kita, bertayamum saja. Kalau malas untuk ke kamar mandi, boleh, karena tujuannya bukan buat sholat, walaupun kita dalam keadaan tidak. Jadi sunnah kita mau baca Quran, sunnah berwudu. Kita mau berbuat yang baik, mau pengajian seperti ini, berwudu jauh lebih baik. Ya. Kalau mau sholat saja hukumnya wajib. Kalau mau tawaf saja hukumnya wajib. Gitu ya. Hukum mau sholat kan, mau sholat sunnah, mau sholat wajib, hukumnya wudu itu wajib. Ada yang ditanyakan sampai situ? Kemudian dalil dari wudu itu ditunjang juga sama hadis dari yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, la tuqbalu sholat ahadukum, tidak akan diterima sholat seseorang di antara kalian. Oke, ini sebagai dalil dan rujukan kita. Idza ahdatsa hatta yatawadda, sampai kalian berwudu. Ya. Tidak akan diterima salat seseorang di antara kalian hatta tawaddu'a, sampai kalian berwudu. Cuma salat kita kalau kita tidak punya wudu, la tuqbal, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna umirtu bil wudu idza kuntum ila shalah. Sesungguhnya aku diperintah, kata Nabi Muhammad, umirtu, saya diperintah wudu idza kuntum ila shalah, apabila hendak berdiri untuk sholat. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah mau itu saja. Jadi dalil dari Qurannya, Quran surat Al-Maidah 6 tentang wudu,
Banyak juga di Al-Baqarah juga ada. Kemudian di hadisnya, hadis yang diriwayatkan oleh Muttafaq alaih sama Imam Abu Dawud. Banyak juga. Hanya nonton kalau kita punya wudhu terus kita makan batal untuk itu. Kalau saya bahas yang membatalkan wudhu itu makan sih nggak termasuk sebetulnya. Kita termasuk. Nggak termasuk. Saya kalau buka puasa minum makan kurma langsung sholat nggak masalah. Asal jangan ada makanan sisa. Kalau bagus sih kumur-kumur aja dulu sebelum sholat. Sholat. Ya. Jadi Ada terusannya Ustaz ya. Terus aja nanti kan ada batal wudhu juga. iya ada. Ini kan rukun wudhu, nanti batalin wudhu, sudah wudhu, nanti kan di sana. Ini rukun dulu. Bab berikutnya. Step by step. Berarti iya. Biar Harus tertib biar rajin tiap Jadi untuk berurutan wudhu itu selesai. Ini kan rekanul wudhu, ya. Nanti yang batalkan wudhu, nanti sudah wudhu. Oke, sampai situ Bapak-bapak. Ajari anak-anak kita, kalau yang punya anak, kalau yang punya cucu, ajari cucu kita supaya ilmu ini berkembang, tidak berhenti sampai di kita, dan kita tambah tahu, tambah manfaat, dan insya Allah anak kita juga tahu. Ya, kalau kita harus praktek, kayaknya bapak-bapak nggak mungkin lah, cukup saya kasih tahu begini saja sudah cukup insya Allah. Jadi nanti sudah dulu itu ada nanti bahas hidup. Nanti kalau dibahas batal wudhu habis isya ntar ya. Nggak cukup waktu ini. Hanya cukup satu pasal aja ketika kita satu kali pertemuan. Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan istiqomah Allah Subhanahu Wa Taala untuk senantiasa hadir, untuk senantiasa mau datang ke majelis ilmu, dan mudah-mudahan hidayah, petunjuk, rahmat, pertolongan Allah senantiasa menghampiri kita semua, dan kita semua dipanjangkan oleh Allah Subhanahu umurnya, dipanjangkan umur kita dalam ketaatan dan keberkahan. Saya mohon maaf, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma waffiqna li thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.